مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سماع بصر كلام قدرا مرا عالما حيا سميعا الله باشرا متكلما وجود قدم بقاء مخالفة الحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سماع بصر كلام قدرا مريدا عالما حيا سميعا الله باشرا متكلما. Alhamdulillah. Nanti di absen sama Mas Ganjar di depan pintu. Yang sudah hafal sifat 20 boleh pulang. Yang belum hafal insyaallah nanti lama-lama kita hafal. Itu paling tidak kita hafal di antaranya sifat kemahabesaran, sifat kemahakuasaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita hafal ya 20 ya. Dan kita berikan juga kepada putra-putri kita, keluarga kita ya. Daripada bersenandung yang gak karuan, yang gak jelas ya. Kita bersenandung wujud kita bahwa sesungguhnya kita sedang mengokohkan, menguatkan akidah kita. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai mana nih? 3:33. Kemarin itu kalau tak salah kita sudah sampai di bab yang ketiga, maqalah yang kelima dan keenam ya. Terakhir tentang istidraj, maqalah yang keenam dari Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang sahabat yang mendapat sertifikasi langsung dari Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud dapat sertifikasi dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain tentunya. Ya, itu artinya baginda Rasul secara sportif mengakui keunggulan Abdullah bin Mas'ud, kealiman Abdullah bin Mas'ud terkait dengan Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Berapa banyak orang-orang yang istidraj, yang istidraj ma'khudin qalilan, yang diambil nikmatnya sedikit demi sedikit, bin ni'mah, justru dengan dikasih kenikmatan alaihi, kepadanya. Jadi dikasih berbagai macam keberlimpahan harta benda oleh Allah, tapi justru semakin jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Ini namanya istidraj. Bukan hanya orang yang Islam, yang KTP-nya Islam, orang-orang di luar Islam pun ya boleh jadi diberikan itu oleh Allah. Wa yulhihim, dilulu, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Ya,
proyek-proyeknya semuanya di ACC. Tapi kok justru semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Awalnya jamaahnya rajin, ke majelis ilmu rajin, begitu semakin banyak harta bendanya, mulai jamaahnya 2 hari sekali, ngajinya 2 hari sekali, nanti lama-lama seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali. Ya. Di zaman Nabi sudah ada siapa? Salabah. Awalnya miskin, fakir, minta didoain kaya sama Nabi. Ya. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti, bener nih. Tapi kalau kaya repot loh. Ya. Minta ya Rasul, nanti saya kalau kaya, ya, saya akan tunaikan zakat, berinfak, bersedekah. Oh, ya. Kontraknya begitu, didoain sama Nabi, betul. Ya, ternaknya semakin hari semakin banyak. Lama-lama sibuk ngurusin harta benda, repot untuk terus tetap istiqomah beribadah. Jadi Salabah itu sebetulnya wan prestasi. Ya, nggak sesuai kontrak. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ya, harta benda yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada riwayat ya, ada orang fasik, ya, orang fasik minta, ya Rob, diminta lagi. Padahal dia fasik, ya, boro-boro mau sholat jamaah, ya, bahkan boleh jadi nggak sholat, boro-boro puasa Senin Kemis, boleh jadi Ramadan aja dia tinggal. Ya. Apa kata Allah? Kasihkan, ya Allah, minta lagi, kasih. Saya dengar suaranya aja udah gak enak. Halo? Apa? Dengar suaranya aja udah gak enak. Biar gak lama-lama dia minta ini, minta itu, kasih. Tapi justru orang yang imannya kuat sama Allah, keimanan, keislamannya, ibadahnya rajin, ibadahnya tekun, ya, tengah malam dia bangun, dia gelar sejadah, ya, dia minta diri sama Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Badi'as samawati wal ardh, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Mannan. Malaikat dengar, ya Rabb, ini hambamu minta, jangan dikasih, nanti aja. Aku senang dengar suaranya, aku suka sekali dengan dia. Biarkan, nanti dulu. Ya. Kalaupun dikasih secukupnya, karena saking sayangnya Allah itu kalau kasih geruduk banyak, kayak siapa tadi? Ya salah apa? Biarkan. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita. Amin. Ya, dan kita semakin hari semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kita diberikan rezeki oleh Allah, dipuji-puji sama manusia. Wah, ente hebat. Ya, ente hebat ente. Ya.
ilmunya banyak, ente hebat, ente harta benda banyak berlimpah, tapi ente dermawan, ya, gemar infak sedekah. Awas, hati-hati. Jangan sampai pujian-pujian manusia ini justru semakin kita baga. You know baga? Sombong, takabur. Hati-hati dengan pujian. Ya. Makanya dalam riwayat, kalau ada orang muji kita, kalau perlu kita ambil pasir kita. Tapi ini bahasa majazi saja, jangan betul-betulan. Kata Ustaz Ridho, kalau kita dipuji ambil pasir, debu, lemparkan ke mukanya. Jangan, nanti saya yang dicari pula. Ini ajaran dari mana? Artinya jangan terbedaya dengan pujian manusia. Kalau ada manusia memuji makhluk, kita makhluk bukan? Itu hakikatnya dia sedang memuji Allah. Makanya jangan lupa diri ketika kita dipuji mungkin sama orang, ucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Semakin banyak followernya. Halo, zaman medsos nih kan, awas, hati-hati, ya, jangan sampai merasa paling mulia sendiri. Dia berapa pengikutnya? Paling cuma 100. Yang like dia paling cuma 1000. Tengok berapa juta saya di like ini. Awas, hati-hati, ya. Kam min maftunin bit tanai ai bi kathrati sana'in nas, karena banyaknya dipuji manusia. Ya, ingat, itu bisa menjadi fitnah buat kita. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, hati kita, pikiran kita, ya, dari pujian-pujian sesama makhluk yang akan melupakan diri kita. Amin Allahumma amin. Kam min maghrurin, ada 3 poin itu terakhir. Ulang sedikit. Berapa banyak maghrur itu orang yang tertipu. Maghrur, ghoror, tertipu. Bisnis-bisnis yang mengandung ghoror, apapun aktivitas yang mengandung ghoror, mengandung tipuan, haram, gak boleh. Ya, gak boleh. Itulah makanya ibu-ibu nih biasanya nih ada arisan, ya. Halo. Arisan-arisan yang mungkin di dalamnya mengandung ghoror, mengandung tipuan, mau enaknya sendiri, giliran dia belum dapat, dia terus bayar. Giliran udah dapat, hancur. Padahal kewajibannya masih banyak. Ya, anggota masih banyak yang belum dapat giliran, hancur. Kabur, melarikan diri, pindah, nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya. Awas, horor, ya. Apalagi niat dari awal, ikut siapa tahu ngocok sekali 2 kali dan keluar nama saya. Habis itu bye bye. Nauzubillah, ya. Tapi kalau para Bunda, kita semua bisa memastikan yang ikut pesertanya hanya kita-kita aja nih, warga kita yang kita kenal dekat, sebagai sekedar media aja. Arisan tuh media aja untuk menjalin silaturahim, supaya rajin datang majelis taklimnya. Ya silakan aja, gak apa-apa. Ada yang mengharamkan, silakan aja. Ya, namanya juga fikih. Kapling fikih itu berkemungkinan terjadi perbedaan pendapat.
ay mutmainnin qalbuhu fid dunya. Ya. Jadi finansial, oh dia tenang deh. Sementara orang-orang yang di tepi jalan tuh dia buka kedai, dia berharap untung, yang penting untuk bisa makan hari itu. Ya. Sementara ada orang yang bebas secara finansial, nggak perlu cari lapak, dengan deposit yang digitnya udah mungkin saking banyaknya sampai nggak kehitung. Awas, hati-hati. Orang yang merasa tenang hatinya dengan urusan dunia, tapi wal ghafili 'anil akhirah, tapi lupa dengan urusan akhirat. Ya. Atau di sini yang dimaksud wa kam min maghrurin bisitri ay bisitrillahi uyubahu alaih. Ini lebih spesifik lagi. Berapa banyak orang yang tertipu? Dia merasa tenang. Apa yang dilakukan kesalahan, tapi ditutup, bisitri, ditutup oleh Allah. Aibnya nggak diketahui oleh Allah, nggak oleh manusia. Karena Allah tuh sayang sebetulnya sama dia. Korupsinya nggak ketahuan, di dunia nggak ketahuan. Mau ditangkap tangan masih belum bisa-bisa juga, kan? Canggih, saking apa? Licin. Lihainya, saking licinnya. Ya. Kadang-kadang walaupun aparat sudah buat aturan ini itu, kadang-kadang malingnya lebih pinter dari dia. Mungkin tenang dia hatinya di dunia, nggak ketahuan. Dia lupa kalau sebetulnya itu Allah masih sayang. Allah memberikan kesempatan. Tobat, mumpung orang lain belum pada tahu. Ya. Bisitrillahi uyubah, Allah sembunyikan. Karena sayangnya Allah. Di dunia mungkin lolos sampai wafat dia, orang nggak ada yang tahu bagaimana aibnya dia, bagaimana brengseknya dia. Tapi di akhirat, apa bisa lolos? Halo? Di akhirat bisa lolos? Tidak bisa. Raqib Atid tidak pernah lalai. Ya. Allah tuh tidak ingin menzolimi hambanya. Yang berbuat baik dicatat, yang berbuat buruk dicatat juga. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita melampaui keburukan atau aib kita sendiri. Amin Allahumma. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Terus lakukan amal-amal, aktivitas yang positif, yang soleh, yang Allah ridho. Karena amalan-amalan itu akan mendelet keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Mungkin dulu ketika masih muda suka bentak-bentak istrinya. Halo, ada gak nih suami yang suka bentak istri? Karena kedewasaan spiritualnya dulu belum seperti sekarang. Ya sudah, afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah ampuni yang masa-masa lalu. Nah sekarang, ayo sayang sama istri. Insya Allah lakukan kebaikan-kebaikan itu, apa yang membuat istri itu senang. Ya mudah-mudahan yang lalu-lalu Allah ampuni.
Halo. Kalau istri agak-agak demam, pegang keningnya. Masa pegang keningnya aja gengsi, malu. Halo. Masa pegang kening istrinya saja? Malu, segan pegang. Kenapa demam? Capean kali. Dihibur. Nah itu yang dulu-dulu mungkin agak-agak jahat sama istrinya, Allah hapus sedikit. Insya Allah. Sebaliknya para istri yang dulu-dulu di awal, karena mungkin dulu belum ikut pengajian di Nurul Jannah ya, tapi begitu ikut ngaji majelis taklim yang ada di perumahan, mendapat pencerahan daripada guru-guru kita yang dulu istri mungkin judesnya bukan main sama suaminya sendiri, giliran sama orang lain ya Allah ramahnya, ya ramahnya bukan main, giliran sama suami, apa Pak? Kopi, tuh gula di atas Pak, gula di atas, tuh kopi di dalam lemari Pak. Ya. Dulu. Tapi dengan seiring waktu semakin tumbuh kesadaran spiritualnya, yang mendapatkan pencerahan ilmu-ilmu dari guru-guru, akhirnya tahu, oh ternyata taat patuh bakti kepada suami itu pahalanya gede banget. Ya, kalau surga ada di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki ibu, surganya seorang istri ada pada keridhaan suaminya. Akhirnya tumbuh kesadaran. Belum minta kopi dan dibikinkan kopi, belum minta teh dan dibikinkan teh. Pak, kopi dulu Pak, tak masuk angin, mumpung anget nih. Alhamdulillah. Para suami adem gak kalau istri-istri kita pada gitu? Adem. Kalau ya, mudah-mudahan kita menjadi pasangan hidup yang soleh, istri kita menjadi pasangan hidup yang solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Pantes kalau Nabi dulu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemanapun kita pergi, rasanya kepengen pulang. Bun, jauh pergi, ngangenin. Ya bahkan mungkin kurang betah di luar. Betahnya di mana? Di rumah. Ya. Jangan sampai kebalikan. Betahnya di luar, gak betah di rumah. Saya masih ingat itu ceramahnya siapa itu yang dari Sulawesi itu. Ada saat yang punya istrinya saking jahat cerewetnya, akhirnya diajak jalan-jalan, begitu ada sumur disenggol istrinya, nyemplung ke sumur katanya. Ada ya, ada Mas. Saya ketawa nggak habis. Baru beberapa menit muncul rambut panjang acak-acakan, disangka istrinya. Disangka istrinya bisa naik, bisa manjat. Ternyata bukan. Aku licin. Di dalam sumur ini. Ya, belum pernah aku jumpai makhluk yang macam ini. Enggak betah ya, jin aja enggak betah kumpul sama dia, apalagi suami. Nauzubillah min dzalik. Ada aja saat itu ceritanya ya. Kok ketemu aja gitu. Ya. Itu imajinasinya berarti kan luar biasa kan? Sampai keluar air mata saya ketawa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nanti gak ada sarapan kan pada puasa semua nih kan? Hah? Puasa semua? Tadi sahur kan? Enggak. Tapi ini sebuah sahabat tadi malam kan? Saya lihat itu di wallnya. Alhamdulillah, itu termasuk bagian daripada kearifan, kebijakan para alim ulama
kita. Memang Rasulullah nggak lakukan itu. Yang konkret baca Yasin 3 kali Rasulullah nggak lakukan. Tapi terinspirasi dari sabda Nabi, disunnahkan menghidupkan nisfu Sya'ban. Ekspresinya macam-macam, silakan. Ada yang sholat sunnah sekian rakaat. Memang sholat khusus malam nisfu Sya'ban tidak ada. Alim ulama kita juga paham tuh. Jauh lebih bilang nggak ada dasarnya itu, Rasulullah nggak lakukan, apa kemudian kamu lebih pintar daripada Rasulullah? Nggak begitu berpikirnya, sahabat. Ya, nggak gitu. Daripada umat ngalor ngidul malam nisfu Sya'ban, yuk kita kumpul yuk habis maghrib, ini malam nisfu Sya'ban. Rata-rata sudah, mungkin jangan-jangan hafal. Yuk kita minta ditetapkan iman Islam, dipanjangkan umur dalam taat, dijauhkan segala musibah, kan gitu. Kita minta. Baca Yasin 3 kali, Isya selesai kan? Sebelum Isya pun selesai. Ringan. Tapi mungkin berat bagi orang yang betul-betul belum mendapat hidayah. Kecuali pengurus, yuk malam nisfu Sya'ban kita khatam Quran dari mulai habis maghrib sampai subuh. Ada yang datang? Ada yang datang. Khataman Quran udah kebayang tuh, ya asam uratnya kambuh. Encok rematik. Ini enggak, ya beliau ajengan, ya aceng. Kita kumpul kita baca Yasin aja. Ada tuh dasarnya tuh, apalagi naruh-naruh botol di depan. Ya silahkan ente berpendapat begitu. Tapi ada riwayat kok, air putih dijadikan media untuk meruqyah. Nabi masih hidup. Amr bin As sahabat melakukan itu untuk mengobati putri dari salah seorang kepala suku. Nabi nggak pernah tuh mentraining sahabatnya, nanti kalau ada orang sakit, kamu ambil air, kamu bacakan ini. Enggak. Ijtihadi dari sahabat. Bacakan Fatihah. Minumkan. Sama dengan kita ke rumah sakit, kita periksa ke dokter, dokter nulis resep, tebus obat nih di apotek. Atau mungkin ada dokter yang menyiapkan, ini obat, minum. Apa kita percaya sama obat? Enggak, keyakinan kita tetap yang menyembuhkan Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Allah yang sembuhkan. Lalu obat itu apa? Media. Ada orang periksa ke dokter. Berapa dok? 500.000. Dok, nggak salah. Nggak sampai 5 menit saya konsultasi sama dokter, minta 500.000, banyak sangat. Dok, yang nyembuhkan saya sakit kan Allah. Dokternya sewot gemes geram. Ya, kamu mau ketemu saya apa mau cepat ketemu Allah? Maksudnya ketemu Allah tuh out, game over. Silakan kalau kamu memang ingin cepat ketemu. Ada aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik ke laptop. Al-maqalatu as-sabi'ah an Daud an-Nabi. Nggak tanggung-tanggung nih. An Daud an-Nabi. Ya Nabi Daud maksudnya. Daud yang menjadi Nabi alaihissalam. Semoga keselamatan atasnya. Ya, sembarangan kitab ini. Ya. Sabda dari Nabi kita dapatkan, asar dari sahabat kita dapatkan, dari tabi'in kita dapatkan, tabi'ut tabi'in kita dapatkan. Pagi hari ini bab yang ketiga, maqalah yang ketujuh dari Nabi Daud alaihissalam. Qala uhiya biz zabur.
Nabi Daud kepada Nabi Daud alaihis salam. Ya. Zabur itu ya wa huwa kitabun unzila alaihi, kitab sucinya Nabi Daud yaitu kitab Zabur. Kitabnya Nabi Musa Injil. Taurat. Musa. Kitabnya Nabi Isa Injil. Injil. Tapi Injil yang dulu ya. Ya. Haqqun 'alal 'aqil. Ya. Haqqun 'alal 'aqil. Hak atas orang yang berakal. Hak ya, atas orang yang berakal. Wajibun 'alaihi, yakni maksudnya kewajiban atas dia, kewajiban atas orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah pelihara jaga akal kita untuk senantiasa sehat. Amin. Ya, jiwa kita, ruhani kita, ya, jasad kita, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga. Ini pinjaman semua dari Allah nih kan. Badan kita dipinjami loh, jasad rohani kita dipinjami. Makanya namanya barang pinjaman harus dirawat, dijaga. Ya, insya Allah. Wajib bagi orang-orang yang berakal itu apa kewajibannya? Allah yashtaghila. Ya. Sejatinya menyibukkan, ya, tidak menyibukkan dirinya illa bitalatin, kecuali, nah ini istisna. Ya. Artinya pengecualiannya itu ya itulah kewajibannya. Bisa rasin minal khisal, dengan 3 hal. Orang yang berakal tidak menyibukkan dirinya kecuali 3 hal. Artinya orang yang berakal harus melakukan 3 hal ini maksudnya. Bisa dipahami bahasa itu ya? Yang pertama apa? Tazawwudin lima'adin. Tazawwudin lima'adin. Ay li akhiratihi bi ada'il a'mal as-sholihah. Cari bekal lima'an untuk balik kampung. Maksudnya ay li akhiratihi, balik kampung ke negeri akhirat. Kitab ini awalnya kan ditulis sama Ibnu Hajar al-Asqalani, Syekh Syihabuddin Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad liyaumil ma'ad. Liyaumil ma'ad. Peringatan-peringatan 'ala al-isti'dad liyaumil ma'ad, untuk hari kembali nanti. Maksudnya hari akhirat. Nah, ini orang yang berakal itu tazawwudin lima'adin ay li akhiratihi bi ada'il a'malis sholihah. Untuk kembali ke kampung akhirat dia harus ada bahasa soleh, aktivitas yang baik, yang konstruktif kalau orang sekarang bilang ya, yang konstruktif ya. Jangan provokatif terhadap amal-amal buruk, ya. Orangnya disebut provokator. Nauzubillah. Ya. Lalu apa? Wa mu'natin lima'ashid. Wa mu'natin lima'ashid. Dia mencari muknah, penghasilan lah, ya, bekal, ongkos, ya harta boleh, lima'ashid, untuk kehidupan
Pertama, tazawudin lima'adin, mencari bekal yaitu melakukan amal soleh, tapi juga penting mu'nah lima'asin, bekerja, cari pinti, cari ongkos untuk membiayai kehidupan kita. Ya, anak-anak kita butuh SPP sekolah, ya cari. Ya, insyaallah kalau kita kerja keras, rezeki itu pasti ada. Masih ingat cerita Imam Malik kan? Tawakal aja di rumah dibawain anggur sama Imam Syafi'i. Masih ingat ya? Tapi kita jangan pakai madhabnya persoalan rezeki. Jangan pakai madhabnya Imam Malik, uncang-uncang kaki di rumah nanti kan rezeki datang sendiri. Jangan, ini bukan makom kita. Kita pakai pendapat yang Imam Syafi'i urusan ini, kerja dulu, baru Allah kasih rezeki. Ya. Jadi Imam Nawawi memberikan penjelasan qiyamin bi amri kifayatihi wa sawnihi wa fi ibaratin wa marammatin lima'asin. Panjang. Maksudnya adalah qiyamin bi amri kifayah, memenuhi urusan untuk mencukupi ya kebutuhan harinya. Dengan maksud menjaga kehormatannya, wa marammatin lima'asyid, ya. Yang gak minta-minta sama orang, karena dia punya penghasilan, punya pekerjaan, sehingga dia bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan hidupnya, ya. Insya Allah. Dulu di pesantren saya juga diberikan pelajaran bagaimana hukumnya meminta-minta kepada makhluk. Ya, kan banyak tuh di lampu merah, di perapatan jalan, orang yang mungkin memang jelas-jelas nampak secara zahirnya tuh ya fakir, ya. Bahkan mungkin ada yang maaf cacat anggota tubuhnya, ya dia minta-minta. Hukum asalnya meminta-minta memang nggak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Tapi urusan ini orang kalau nggak minta itu nggak bisa makan karena pekerjaan nggak ada, ya sulit bagi dia. Maka dalam fikih boleh hukumnya meminta, tetapi sekedar untuk mencukupi kebutuhannya, bukan yang manipulatif yang terjadi di kota A dia minta-minta, nggak tahunya di kampung punya rumah. Kan ada tuh, ada kan? Haram. Ya. Kurang sehat, kita lagi asyik makan datang, ya. Kadang yang begitu tuh saya ceramain dulu, saya kasih, tapi bagaimana ya juga tidak menyakiti orang lah, ya. Wa masaila fala tanhar. Kadang-kadang ngasih enggak, malah bentak-bentak. Emang ente siapa? Minta-minta. Wah, udah enggak ngasih, kasih dulu, ya. Yang kuning kah, yang ungu kah, yang biru kah, yang merah. Sebelum diambil, ente masih muda, sambil senyum. Carilah kerja, banyak kok. Ya Om, ya Pak Haji, makasih. Ya, sholat kan? Kalau kelihatannya memungkinkan untuk itu, ya. Kalau masih anak-anak, sekolah enggak. Sekolah yang rajin, yang kerja yang rajin, ya. Yang terakhir tadi dua ya,
Orang yang berakal tuh tidak melakukan kesibukan kecuali 3 hal. Yang pertama, cari bekal untuk melakukan amal soleh untuk kembali ke kampung akhirat. Yang kedua, sibuk menyibukkan dirinya mu'natin lima'ash, ya, menyibukkan dirinya mencari ongkos untuk kehidupan sesuai dengan profesi. Jadi pedagang dagang, yang jadi dosen dosen, yang jadi pegawai pegawai, ya pokoknya apa saja yang penting halal untuk memenuhi hajat hidupnya, untuk menjaga marwahnya, martabatnya. Dia harus punya pekerjaan, ya, untuk mendapatkan muknah tadi. Nah ini dia. Yang ketiga, wa talabi laddatin bihalalin. Dia harus menyibukkan dirinya mencari laddah, itu kepenak. Apa kepenak? Kesenangan, tapi dengan yang halal, ya. Nah, sesungguhnya kasab bekerja, ya, ya, dengan cara yang halal, ya, itu wajib. Nah, ini 3 hal itu. Ya. Sudah? Alhamdulillah. Ada yang ingin sharing dengan saya? Kita, ya, mungkin menambah apa yang belum saya sampaikan atau ingin. Sila. Sudah isyraq belum? Sudah? Hah? Sudah lewat 2 menit, sudah masuk. Alhamdulillah. Tak ada? Ada. Jika tak ada, ya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah tetapkan iman Islam kita. Allah luaskan hati dan pikiran kita, luaskan pintu rezeki kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, barakah fid din wa dunya wal akhirah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita, para pemimpin kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Allahumma bika la